Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 semester 1 hari ini, kita akan membahas tentang memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Secara garis besar, kita akan mempelajari tentang bahasa pemrograman, kemudian perkembangan bahasa pemrograman, dan pemilihan bahasa pemrograman. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Pelajar Skapsa, berjumpa lagi pada video kita kali ini. Video yang lalu kita telah membahas tentang algoritma pemrograman dan juga tentang notasi penulisan algoritma pemrograman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, yang pertama, diharapkan nantinya siswa memahami pengertian dari bahasa pemrograman. Kemudian, yang kedua, siswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang perkembangan bahasa pemrograman, mulai dari awal bahasa pemrograman itu ada sampai bahasa pemrograman yang saat ini lagi dikembangkan. Kemudian yang ketiga, siswa sekalian nanti juga diharapkan memahami atau mengetahui macam-macam bahasa pemrograman. Jadi nanti bahasa pemrograman itu apa saja sih? Nah, di sini akan dibahas. Nah, kemudian yang keempat, nanti diharapkan setelah kita melihat perkembangan dan mengetahui macam-macam bahasa pemrograman, saya harus memilih bahasa pemrograman yang mana sih? Nah, seperti itu yang nanti dijabarkan di poin atau tujuan pembelajaran yang keempat. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang memahami pengertian bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman berasal dari bahasa Sanskerta. Tulisannya seperti ini ya. Jadi bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Nah, kajian ilmiah mengenai bahasa ini disebut ilmu linguistik. Ya. Nah, kemudian kalau bahasa pemrograman itu apa sih? Nah, bahasa pemrograman yaitu kumpulan perintah-perintah yang bermakna, terstruktur, tertentu dengan sintak, ya, istilahnya sintak penulisannya itu, yang dapat dimengerti komputer yang berguna di dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, bahasa pemrograman dalam pengertian luas, pemrograman itu meliputi seluruh kegiatan yang tercakup dalam yang pertama ini, ya, bagian ini adalah pembuatan program termasuk analisis kebutuhannya, ya, atau requirement analysis. Ya, kemudian mencakup keseluruhan tahapan dalam perencanaan atau yang biasa kita kenal dengan planning, kemudian perencanaan atau desain, dan perwujudan atau implementation, ya. Kemudian dalam pengertian yang lebih sempit, pemrograman itu merupakan pengkodean atau coding, ya, istilahnya sekarang itu coding atau program writing, ya. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan yang disebut programmer itu apa, yang disebut pemrograman itu apa, itu juga harus dibedakan, ya. Kemudian mencakup pengujian testing berdasarkan rancangan tertentu dari program yang dibuat. Nah, kemudian kita masuk ke bagian perkembangan bahasa pemrograman. Nah, perkembangan bahasa pemrograman ini yang kita kenal hingga saat ini 5 generasi bahasa pemrograman.
Nah, bahasa pemrograman yang paling awal sekali dikembangkan adalah bahasa mesin, ya, yang dikategorikan di generasi yang pertama. Kemudian setelah melalui penelitian dan develop, nah, para programmer mengembangkan bahasa pemrograman di generasi yang kedua, ya, yang dikenal dulu namanya assembly, atau sama juga bahasa mesin, hanya saja lebih simple dibandingkan dengan bahasa sebelumnya. Nah, selanjutnya bahasa tingkat tinggi, mulai dari generasi ketiga hingga generasi kelima, bahasa pemrograman ini terus dikembangkan, ya. Kenapa kok dibilang bahasa tingkat tinggi? Karena bahasa pemrograman ini yang pertama sudah lebih friendly, dalam artian sudah tidak menggunakan sintak-sintak yang berbau bahasa mesin, ya, tapi sudah menggunakan logika dan sintak-sintak yang lebih friendly, yang mudah difahami, ya. Kemudian untuk bahasa pemrograman yang generasi kelima ini nanti sudah cenderung ke arah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, macam-macam bahasa pemrograman selanjutnya, ya. Jadi macam-macam bahasa pemrograman itu apa saja sih? Nah, kalau kalian melihat dari tampilan ini, banyak sekali bahasa pemrograman, ya. Jadi ada yang namanya COBOL, bukan cebol tapi COBOL, ya. Kemudian bahasa JavaScript, kemudian Java, kemudian ada ABAP, ya. Biasanya digunakan untuk di pabrik, untuk programmable logic control, itu bisa menggunakan ABAP ini, ya. Kemudian kalau di networking juga ada yang nanti ada yang namanya Python, kemudian C++, kemudian Pascal, kemudian Delphi, dan masih banyak sekali bahasa pemrograman yang ada sekarang ini. Nah, Pak, apa bisa kita menguasai seluruhnya? Jawaban dari saya pribadi, tidak bisa. Kenapa? Karena masing-masing bahasa pemrograman ini, kalau kita hanya separuh-separuh, maka kita tidak akan maksimal menguasainya. Oleh karena itu, kita harus memilih, ya, minimal 2 bahasa pemrograman yang kita kuasai. Namun jangan khawatir, ya. Kenapa saya bilang jangan khawatir? Karena bahasa pemrograman bisa kita ikuti kalau kita memang benar-benar menguasai yang namanya algoritma pemrograman, ya. Jadi kalau kita menguasai algoritma pemrograman, insya Allah kita bisa membuat atau menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang lain ini, ya. Karena saya sudah pernah menerangkan bahwa algoritma pemrograman adalah basically sebelum kita mempelajari tentang mempelajari tentang bahasa pemrograman. Yang berbeda hanyalah sintak-sintak penulisannya, ya, seperti itu. Nah, kemudian bagian yang keempat yaitu memilih bahasa pemrograman, ya. Nah, memilih bahasa pemrograman ini nanti akan kita masuk pada tahap yang selanjutnya, ya. Nah, di sini ada beberapa jenis atau subjek pengerjaan dari bahasa pemrograman. Nah, yang pertama ada pemrograman desktop, ya. Pemrograman desktop adalah pemrograman yang ditujukan untuk aplikasi seperti atau aplikasi yang digunakan di komputer dan laptop, ya. Itu namanya pemrograman desktop, ya. Kemudian ada juga yang namanya pemrograman web based yang berorientasi pada internet dan halaman website, baik itu intranet maupun internet, ya. Kemudian juga ada programming mobile programming. Nah, ini dikhususkan untuk aplikasi-aplikasi mobile, ya. Seperti yang kalian tahu, ya, seperti di Google Apps, ya, itu seperti itu. Ya, itu semuanya adalah
program-program yang dikembangkan dengan mobile programming. Kemudian ada juga yang namanya network programming. Nah, bagian network programming ini yang paling sering dicari-cari ya. Biasanya kalau kita kuliah jurusan IT, biasanya selain dari ketiga subjek programming ini, yang paling penting adalah pemrograman network, dan ini tidak mudah. Dan masing-masing, contohnya untuk pemrograman desktop kita bisa menggunakan bahasa Java, Basic, C++, Pascal, C++. Nah, untuk bahasa web base kita bisa menggunakan HTML, PHP, kemudian JavaScript, Laravel, Ajax, dan lain sebagainya. Kemudian yang pemrograman mobile kita bisa menggunakan Java, Kotlin, Swift, dan Objective-C. Dan untuk network programming kita juga bisa menggunakan Java, C++, Python, dan C. Nah, sebenarnya ya, keseluruhan ini, bahasa pemrograman ini, yang terpenting adalah bahasa pemrograman itu support apa tidak sih dengan yang namanya compiler ya. Nah, kalau support dengan yang namanya compiler, maka bahasa pemrograman ini dapat dijalankan di perangkat-perangkat yang berbeda. Ya. Nah, compiler dan interpreter itu apa sih? Nah, kita masuk ke sini. Ya. Jadi, yang dimaksud dengan interpreter adalah menganalisis dan mengeksekusi setiap baris dari program tanpa melihat program secara keseluruhan. Kemudian kalau compiler merupakan suatu program yang menerjemahkan bahasa program atau yang dikenal dengan source code ke dalam bahasa objek atau object code secara keseluruhan dari program itu. Nah, antara compiler dan interpreter ini bisa dianalogikan seperti ini. Misalkan ada seorang dari Inggris, hanya bisa bahasa Inggris, dan ada orang dari Italia atau Spanyol ini ya. Nah, maka agar keduanya ini dapat saling berkomunikasi, adanya seorang penerjemah ya. Penerjemah ini diibaratkan sebagai interpreter ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau bahasa pemrograman yang mensupport interpreter dan compiler yang baik, maka bahasa pemrograman itu harus kita pilih ya. Karena apa? Dengan adanya compiler dan interpreter ini dimungkinkan bahasa pemrograman itu nanti bisa berjalan di multi device. Sebagai contoh, misalkan kita menggunakan bahasa C++. Nah, bagaimana agar bahasa C++ ini bisa berjalan di aplikasi Android mungkin, kemudian di sistem operasi Windows dan Linux? Nah, itu dibutuhkan adanya compiler. Ya. Jadi compiler ini penerjemahnya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian perbedaan antara compiler dan interpreter itu apa sih? Nah, sudah tertulis di sini ya. Jadi untuk compiler menerjemahkan secara keseluruhan, sedangkan interpreter hanya menerjemahkan instruksi per instruksi. Nah, kemudian untuk compiler, bila terjadi kesalahan kompilasi, maka source program harus diperbaiki dan dikompilasi ulang. Sedangkan interpreter, bila terjadi kesalahan, interpretasi dapat dilakukan langsung diperbaiki. Ya, jadi langsung diperbaiki yang mengandung kesalahan itu. Nah, kemudian kalau compiler dihasilkan sebuah objek program, sedangkan interpreter tidak dihasilkan objek program. Nah, compiler menghasilkan executable program, sedangkan untuk interpreter tidak. Nah, proses pengerjaan compiler program lebih cepat. Sedangkan kalau yang interpreter proses pengerjaan lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Karena per instruksi, ya. Kemudian source code program tidak dipergunakan hanya bila untuk perbaikan saja. Sedangkan ini source programnya digunakan secara terus menerus ya. Jadi secara kebutuhan memori juga semakin banyak yang digunakan.
Nah, kemudian untuk compiler, keamanan dari program lebih terjamin, sedangkan interpreter, keamanan dari program kurang terjamin. Jadi, kita harus tahu bahasa mana saja yang support untuk compiler dan interpreter, kita harus tahu, ya. Nah, kemudian selanjutnya tugas, ya. Tugasnya apa, Pak? Yang pertama, apakah perbedaan bahasa dan bahasa pemrograman? Kemudian, sebutkan klasifikasi dari bahasa pemrograman. Yang ketiga, sebutkan 5 contoh bahasa pemrograman. Kemudian, yang keempat, sebutkan perbedaan bahasa pemrograman desktop, web-based, dan mobile. Nah, untuk tugasnya nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Nah, baik pelajar Skapsa, dari video yang mulai dari awal tadi kita bisa menarik kesimpulan ya, bahwa bahasa pemrograman sangatlah beragam. Apapun bahasa pemrogramannya, untuk menguasai bahasa pemrograman yang terpenting adalah menguasai yang dinamakan algoritma, ya, atau urut-urutan pengerjaan. Nah, perbedaan bahasa pemrograman hanyalah dari sintak dan compilernya saja. Nah, sampai di sini Bapak ucapkan terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai memahami perangkat lunak bahasa pemrograman untuk pengumpulan tugas di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.